вышло. Прости. Halo, ketemu lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan coba sharing tentang pengalaman kemarin traveling ke Gili Trawangan. Jadi 2 tahun setelah pandemi, tepat di bulan April ya kemarin, 2022, saya berkunjung ke Gili Trawangan untuk yang kelima kalinya dan melihat Gili Trawangan agak bisa dikatakan cukup berubah total. Kebetulan saya datang dari Bali menggunakan fast food, itu dengan harga kurang lebih sekitar Rp350.000 dan tiba di dermaga Pelabuhan Gili Trawangan. Nah, jadi yang berubah salah satunya adalah pertama, kalau misalkan tahun 2019 dulu, sebelum pandemi itu nggak ada dermaga, tapi kalau misalkan sekarang sudah ada. Nah, kebetulan saya menginap di salah satu hotel yang ada di Gili Trawangan, ini yang bisa dikatakan cukup baru, baru dibangun tahun 2018, tapi kena gempa, terus kemudian rebuild ya, dibangun lagi, terus juga baru dibuka di tahun 2019, tiba-tiba kena COVID. Nah, jadi penginapannya ini sebetulnya bagus, namanya adalah Santorini Beach Resort. Jadi Instagramable, terus vibes-nya itu kayak di Santorini. Mungkin teman-teman juga boleh nanti kalau misalkan ke Gili Trawangan buat menginap di sini. Staffnya ramah, tapi sayang banget karena kondisinya belum normal. Jadi yang menginap pada saat itu adalah saya doang. Nah, akhirnya tergerak ingin mencoba kembali menaikkan kunjungan ataupun juga pariwisata ke Gili Trawangan. Akhirnya saya coba membuat video ini untuk sharing ya tentang bagaimana kondisi Gili Trawangan saat ini. Dan kebetulan saya keliling Gili Trawangan menggunakan sepeda dari hotel, itu kurang lebih sore hari ya, sampai dengan malam hari. Dan di video ini teman-teman akan melihat bagaimana suasana ataupun juga situasi Gili Trawangan saat ini yang sudah mulai bangkit, tapi memang masih mungkin untuk kunjungan wisatawan tuh masih belum banyak. Dan yang pasti selamat menonton, ini dia videonya. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, when you know. Yuk, sekarang saatnya kita bersepeda untuk mengelilingi Gili Trawangan. Nah, jadi ini adalah salah satu fasilitas yang bisa kita nikmati nih kalau misalkan menginap di Santorini Beach Resort. Kita bersantet ya. Nah, wajib banget dicoba pokoknya kalau misalkan ke Gili Trawangan buat bersepeda ya sore-sore mengelilingi pulau. Ini kurang lebih sekitar 30 menit dan nanti malamnya kita bisa makan seafood di sini. Jadi ini adalah suasana yang ada di Gili Trawangan saat ini. Nah, kalau misalkan sekarang jalannya udah enaknya ada konblok. Kalau misalkan dulu itu masih berupa jalanan berpasir. Tapi memang untuk saat ini Gili Trawangan belum bisa dikatakan belum bisa bangkit sepenuhnya dari pandemi. Karena ini masih banyak resort ataupun juga tempat-tempat yang masih tutup dan juga yang terbengkalai. Oke, sekarang kita akan bersepeda ke dermaga, jadi ke depan lagi, karena di sana adalah pusat dari Gili Trawangan biasanya yang paling rame. Jadi asik banget ya suasananya di pinggir pantai. Terus juga di sini itu no polusi lah, karena di sini tidak ada kendaraan bermotor. Yang diperbolehkan itu hanya sepeda dan juga delman atau yang biasa disebut di sini dengan nama Cidomo. Mantap banget ya.
sekarang kita sudah mulai melewati kawasan yang ada di depan Gili Trawangan. Jadi ini dari sisi timur. Kalau misalkan sisi timur memang bisa dikatakan lebih ramai ya jika dibandingkan dengan sisi barat. Nah seperti ini nih ya untuk resort, terus juga untuk tempat nyantai ini lebih lengkap dan juga lebih enak. Nah, kalau misalkan di sebelah barat itu emang bisa nikmatin sunset doang. Oke, di depan ini ada Cidomo, Delman atau Andong. Oh lihat. Jadi kalau misalnya kita mau snorkeling bisa tuh di sebelah sana, ada banyak perahu yang bersandar. Nah sekarang saya sedang berada di depan Hotel Villa Ombak. Ini salah satu hotel yang bisa dikatakan terkenal kalau misalkan di Gili Trawangan karena punya pemandangan seperti ini nih. Oh langsung hadap ke pantai, jadi ada tempat buat bersantai. Dan juga ada tempat untuk berfoto dengan latar belakang seperti ini. Nah ini dulu yang saya ingat ya, ini tuh dulu merupakan tempat makan ataupun juga restoran di pinggir pantai. Tapi sekarang lihat nih, ini bisa dikatakan belum terurus ya sepenuhnya. Sayang banget memang. Jadi COVID ini emang bener-bener berdampak banget ya sama pariwisata yang ada di Gili Trawangan. Oke, padahal lihat nih, suasananya bener-bener indah banget. Sekarang kita lanjutkan kembali perjalanan berkeliling menggunakan sepeda di Gili Trawangan. Jadi sekali lagi ini yang ada di titik timur ya, ataupun juga dekat dermaga. Jadi suasananya memang lebih rame, meskipun di kiri kanan ini masih banyak tempat yang belum buka sepenuhnya. Mudah-mudahan kedepannya makin ramai lagi nih. Wah, sekarang sih kalau sepeda lebih enak karena ini udah pakai konblok, nggak lagi tanah berpasir. Oke, sekarang saya sedang berjalan menuju ke arah pelabuhan. Nah, ataupun juga dermaga ya. Seperti ini suasananya. Lihat nih. Bener-bener jernih banget. Nah, kalau misalkan kita pengen snorkeling, jadi di sini banyak nih counter-counter yang tentunya bisa ataupun juga menawarkan jasa untuk kita bisa snorkeling. Itu dengan harga mulai dari 100 ribuan ya. Bisa snorkeling, bisa diving. Jadi ada di sisi timur Gili Trawangan atau di jalan pantai Gili Trawangan bagian timur dekat dermaga itu banyak banget. Nah, kalau misalkan kita turun itu biasanya langsung ditawarin ya. Mau snorkeling besok pagi, mau snorkeling besok pagi ya. Oke. Ya, sekarang saya akan kembali memutar untuk menuju ke arah hotel tapi dengan jalur yang berbeda gitu. Jadi sekali lagi muternya ini cuma setengah jam aja kalau pakai sepeda ya untuk Gili Trawangan. Nggak begitu jauh lah. Wow, ya ternyata cukup lumayan jauh juga. Jalan-jalan menggunakan sepeda mengelilingi Gili Trawangan ini kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 7 km sepertinya. Ini saya sedang kembali menuju ke titik start, di mana tadi saya mulai di hotel tempat saya menginap di Santorini Beach Resort. Dan ini adalah suasana yang ada di sebelah barat dengan pemandangan sunset yang luar biasa tuh. Wow, di sana ada Gunung Agung. Sayang berawan ya, tapi so far keren banget sih pemandangannya. Ini asik banget nih buat chill, menghabiskan waktu di sini sambil menikmati matahari tenggelam. Keren, keren, keren.
Nah, ini dia nih, ya Pujaseranya Gili Trawangan. Jadi di sini banyak terdapat makanan yang bisa dicoba. Tentunya kalau misalkan kita pengen menikmati makanan di dekat pelabuhan Gili Trawangan. Jadi pilihannya ada sayur-sayuran, terus seafood juga ada dengan harga bervariatif ya, mulai dari 20 ribuan. Jadi kalau misalnya kita nggak suka makan di bar ataupun juga di kafe, tentunya bisa dicoba di sini. Dan sekarang saya akan coba cari minuman yang seger. Tadi sudah pasang atau juga sudah pesan ikan juga nih. Ada apa nih? Nah, berpetualang di Gili Trawangan bisa diakhiri dengan cara menikmati makanan yang ada di Pujasera Gili Trawangan ini, atau biasa dikatakan pasar malam ya, karena bukannya malam hari. Tentunya di sini ada seafood sekali lagi, ada sayuran, ada warteg juga, pokoknya banyak banget sambil menikmati suasana malam yang ada di sekitaran sisi timur Gili Trawangan. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga reviewnya bisa membantu buat yang pengen liburan ke Gili Trawangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.